Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Saya harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, baik, dan selalu semangat. Baik anak-anak, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Apakah Pancasila itu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman? Mungkin kalian bertanya-tanya seperti itu, dan jawabannya ya. Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dan bernegara dari masa ke masa, karena Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat terbuka. Lalu, apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka? Sebelum saya menjelaskan apa itu ideologi terbuka, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari ideologi. Mungkin kalian semua masih ingat materi yang pernah kalian dapatkan ketika masih duduk di bangku kelas 8, yaitu tentang pengertian ideologi. Bahwa ideologi itu berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea itu artinya adalah gagasan, konsep dasar. Sedangkan logos itu artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi dapat diartikan bahwa ideologi merupakan ilmu atau pengetahuan mengenai gagasan ataupun konsep dasar. Lalu, apakah itu ideologi terbuka? Ideologi terbuka itu merupakan sebuah ideologi yang berakar atau bersumber dari falsafah hidup bangsa itu sendiri, sehingga ideologi tersebut dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat maupun kecerdasan bangsa itu sendiri. Lalu, bagaimanakah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa Pancasila itu merupakan ideologi terbuka. Mengapa demikian? Karena Pancasila itu bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia, sehingga sudah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka ini artinya bahwa Pancasila dapat berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu tidak akan berubah, akan tetapi dalam pelaksanaannya selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Walaupun Pancasila itu merupakan ideologi terbuka, akan tetapi Pancasila tidak bisa sepenuhnya menerima semua perubahan-perubahan ataupun semua pengaruh-pengaruh dari luar. Karena keterbukaan ideologi Pancasila ini harus memperhatikan beberapa hal, yaitu diantaranya satu, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan memasukkan segala pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai Marxisme, Leninisme, maupun komunisme. Kemudian yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan-pandangan ekstrim yang dapat meresahkan warga seperti kaum-kaum radikal, ISIS, dan sebagainya. Dan yang kelima, dalam menciptakan sebuah norma yang baru itu harus selalu melalui sebuah kesepakatan. Kemudian, sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Saya akan menjelaskan satu persatu dari nilai-nilai tersebut. Yang pertama, nilai dasar. Yang dimaksud dengan nilai dasar di sini adalah hakikatnya dari kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang berupa peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, maupun peraturan-peraturan hukum lainnya. Kemudian yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seseorang dapat melakukan kerjasama dengan orang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras. Berarti dalam kasus tersebut, orang tersebut sudah menerapkan nilai praksis dari Pancasila sila kedua.
Selain memiliki nilai-nilai, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Saya akan menjelaskan satu persatu dimensi-dimensi tersebut. Yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dalam arti, Pancasila dalam nilai-nilainya itu mengandung sebuah cita-cita ataupun motivasi yang hendak dicapai oleh negara Indonesia. Kemudian yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan lagi dalam suatu sistem norma. Maka dari itu, Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Dan sebagai ideologi terbuka, Pancasila sudah diakui memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, akan tetapi tidak menghilangkan hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Baik anak-anak, saya harap kalian bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.